Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tebagus Musa Firmansyah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang IP privat dan IP public. IP dibagi menjadi dua. Ada yang namanya IP privat maupun IP public. IP privat yaitu IP yang digunakan hanya secara lokal, seperti di pondok, di perusahaan, di rumah sakit maupun di sekolah. Dan IP public yaitu IP yang digunakan di mana saja. Bedanya adalah seperti sudah diketahui dengan namanya yang privat dan publik. Jadi jika bedanya IP privat yaitu privat dan IP publik yaitu publik. Dan IP privat tidak bisa digunakan untuk internetan. Akan tapi jika ingin digunakan internetan, ditranslate terlebih dahulu menggunakan NAT. Apa itu NAT? Yaitu Network Address Translation. Yaitu mengubah IP privat menjadi IP public. Dan IP privat jumlahnya hanya 4 miliar. Kalau IP public jumlahnya terbatas. IP privat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 10.0.0.0 sampai 10.25.255.255.255. Ada 3 jenis. Yang kedua 176.168.0 maaf sorry 72.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Yang ketiga 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Jadi itu adalah IP yang jenisnya privat. Selain itu berarti IP public seperti 172, misal IP privat 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Contoh yang publik 172.16.0.0 sampai 172.50. Kenapa dibilang IP public? Karena dia telah melebihi batas. Tadi kan IP yang privat 172.16.0.0 sampai 172.31. Jadi itu kita tidak boleh melebihi. Jika melebihi atau kurang maka itu IP public. Lanjut. 50.55.75. Jadi itu adalah IP public. Kenapa itu? Lanjut. Sekarang IP itu IP ada 3 bagian. IP privat ya. IP privat ada 3 bagian. Ada yang bagian C, bagian B, yang bagian A. Saya ingin menjelaskan bagian C terlebih dahulu. Jadi bagian C yaitu prefiknya
24 transmisi multicast mengurangi traffic dengan memiliki prefix 24 sampai 30. Memiliki prefix 24 sampai 30. Ini kelas C. Nah, saya akan bilang tentang kelas C. Ini IP privat ya, ingat. Ini IP privat. Contoh. 2 32 ini pangkat ya guys ya. 2 pangkat 32 dikurangi 2 pangkat balik 2 pangkat 24 dikurang 2 pangkat 32 sedangkan. Nah, kenapa ini 32? transmisi multicast misalnya router dengan Kenapa OSPF itu berkomunikasi 32? Karena alamat multicast OSPF satu oktet sama dengan 8. Jadi kita punya 4 oktet ya. 1, 2, 3, 4. Kita tuh IP privat mempunyai 4 oktet. Sama seperti 4 oktet. Seperti tadi 172 1 oktet. 16 1 oktet. 0 1 oktet. 0 lagi 1 oktet. Nah, jadi itu ada 4, 8, 8, 8 dan 8. Jadinya adalah 32. Nah, sekarang kita akan mencari ini. Sedangkan. Nah, sekarang kita mencari jumlah IP-nya terlebih dahulu. Jumlah IP. Nah, kelas C memiliki kelas C apa tadi? Memiliki prefix 24 sampai 30. Nah, sekarang saya akan membuat contohnya. Contoh. Ini IP privat ya. 10 10 10 10. Ya, misalnya jangan /24. Slashnya 24 ya. Sekarang kita jumlahkan IP-nya. Cari jumlah IP. Bagaimana cara menjumlahkan jumlah IP? Mencari jumlah IP. Jadi 2 pangkat 24 dikurang 2 pangkat 30. Misal kalau 32 itu oktet. 1 oktet tadi kan 10 itu 4 oktet kan jadinya. 10 1, 10 2, 10 3, 10 4 jadinya 4 oktet. Itu oktetnya 8 berarti 32. Tapi ini beda. Kelas C memiliki prefix 24 sampai 30 jumlah IP-nya. Nah, sekarang kita cari 24 30 kurang 24 dan kadang-kadang disebut sebagai ruang alamat RFC 1918. ya. Cari IP mana 32 salah sorry 32. Nah, sedangkan 2 pangkat 8 2 pangkat 8 sama dengan berapa? Sama dengan 256. 2 pangkat 24 dikurang 2 pangkat 32 sama dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 sama dengan 256. Lanjut, sekarang kita subnet mask. Subnet mask 255
255 256. 4 address yang pertama ada dapat diubah Sekarang dari kita mengurangi 256 kan, 256 sama dengan sorry, itu tuh ini dikurangin ya guys ya, 256. Nah tadi yang jumlah 2 tadi dikurangin sama di paling belakang lah, jadi dikurangin 255, jadi hasilnya 255 titik 255.255.0. Kenapa 0? Karena 248 sama 256. 256 kurang 256 sama 0. Oke. Sekarang kita cari networknya. IP4 publik. Network ya. Sekedar network. Tulis dulu 10.1 10 karena ini kelas C, kita memperhatikan angka yang paling belakang sini ya guys ya, yang 10 paling terakhir. Nah jadi hasilnya 0. Kenapa 0? Karena 256 10 lebar dari satu komputer belakangnya 256 kan, kalau belakangnya 256 jadi pasti hasilnya 0. 10 kan belakangnya 256. Nah otomatis jadi 0 kalau di belakangnya otomatis 0. Oke, sekarang kita nyari broadcast sama 10 terus angka yang terakhir sisain dulu. Jadi gini, kita cari broadcast. Nah kita lihat networknya 0 tambah 256 yang tadi 248 256, jadi 0 tambah 256 sama dengan 255 lah. Kenapa 255? Kenapa nggak 256? Karena kita menghitungnya dari 0 bukan dari 1. Iya, kalau dari 1 emang 256, tapi kita menghitungnya dari 0. Oke, lanjut. Sekarang kita menjelaskan IP validnya sama dengan tulis dulu semuanya 10 10.1. Nah cara mencari IP valid yaitu yang network angka paling terakhirnya kan 0. Cara mencarinya tambah 1, yang network tambah 1, yang broadcast angka terakhirnya dikurangin 1, jadi sampai 10 dan 254. Seperti yang saya bilang tadi, network tambah 1, broadcast dikurang 1. Kenapa? Karena 0 dan 255 dipakai untuk network dan broadcast. Oke, sekarang kita ngasih contoh lagi, contoh yang kedua, karena kan tadi 24 sampai alur sistem untuk melakukan perjalanan melalui jaringan tanpa bantuan. ya Seperti yang ditunjukkan pada gambar. yang ketiga dua gara-gara itu satu outlet 98. Lanjut IP lagi ya, contoh lagi kelas C, masih kelas C. Contoh lagi, tadi kan prefix 24, sekarang prefix 25. Oke, contoh ya, contoh yang prefixnya 25. Oke, misalnya kita punya ini sama 10
10, bit 50, janganlah. Ganti. 172 IP titik 16 tidak seperti 4 titik 31 titik 20 titik 31 menyebar titik penggunaan 0 titik 35. Nah, jangan slash, garis miring namanya slash ya. Jangan slash 25 sekarang. 25. Oke, cari. Mungkin saya setiap apa sih namanya? Setiap kelas mungkin menyediakan 4 sampai 3 lah contoh ya. Mungkin jumlah IP karena waktu terbatas juga. Ayo, jumlah IP berapa? Tulis dulu. Tulis. 2 pangkat berapa tadi? 32. 32 itu tetap tidak pernah diganti. Pangkat. Nah. Berapa pangkat 32 dikurangi 2 pangkat salah. 2 pangkat 25 sama dengan 2 pangkat berapa? 7 kan? Ya 7. 7. Dengan 7. 27 sama dengan 2 pangkat 7 dengan 128. 128. Ya, 2 pangkat 7 sama dengan 128. 128. Ya, oke. Mari cari subnet max. Subnet max. Sama tadi 255 256. Nanti misalnya yang kelas B subnet maxnya 255 256. Jadi setiap kelas tuh beda-beda subnet maxnya. Oke, sekarang saya masih menjelaskan tentang C ya. Sekarang network. Cari network. Sebentar. Kita menjumlahkan dikurang 128. Dikurang 128 ya. 256 dikurang 128 sama dengan 128 sama dengan 255 itu 28. Oke. Sekarang kita cari network. Oke, network. Network. Nih, sekarang ini network. Sama ke tadi. Tulis dulu 3 oktet depan 1 2 3, yang terakhir itu sisain dulu. Jadi itu kelas C, kita ngitungnya yang terakhir. Oktet yang paling terakhir. Oke, sekarang kita cari itu 72. 16 31. Nah, berapa? Seperti yang pertama saya bilang 35. Apakah di belakang 128? Ya, justru di belakang 128. Jika di belakang, maka otomatis nilainya 0. Sekarang kita mencari broadcast. Sama, terus dulu 172 16 31. Berapa? Nah, kayak tadi koin 255 karena 0. Yang tadi yang soal pertama karena 0 ditambah 256 akan tapi 0 dihitung jadi 255. Sekarang sama juga 0 128 berapa? 127. Oke, benar. Karena 0 juga dihitung. Emang kalau dari 128 yang benar. Oke. Sekarang kita mencari IP validnya ya guys ya. IP valid. IP validnya ya. Oke. IP valid. Tulis dulu 172
16 31 31. Nah, sama ke tadi. Cara ingin gampang mencari IP valid, yaitu network tambah 1, broadcast kurang 1. Jadi 1 sampai 172 16 31 127. Oke, udah kan selesai? Mudah atau sulit? Insya Allah mudah lah. Kalau kamu ingin berusaha. Oke, lanjut. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga masih kelas C. Oke, masih kelas C. Masih kelas C. Oke. Contoh lagi ya guys ya. 192. Contoh. Sekarang kita mungkin make prefix 30 lah. Oke. Oke ya. Contoh 192 168. Ya, 168 10 10. Oke. Jumlah IP-nya kita ingin pakai prefix berapa lah, mungkin 25. 25. Oke. Bentar. Oke, pakai berapa? IP berapa? Jumlah IP ya. Oh, jumlah IP. Jumlah IP 2 pangkat 2 dikurang 2 yang 10 ganti 30 dikurang 2 pangkat berapa maunya? 2 pangkat 26. Oke. Jumlahin. Dan American Register for Internet itu punya Amerika Utara dan Oke. Amerika dan Lanjut. 26 sama dengan 2 pangkat 32 dikurang 2 pangkat 26. Oke, boleh. Berarti 64 ya? 64 guys. 2 salah 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6 2 pangkat 6 2 pangkat 6 sama dengan 2 sama dengan berapa salah? 64. Oke. Sekarang kita cari subnet mask. Atau bisa disingkat mas. Nah, ya 255 256 dikurang 64 berapa? 256 kurang 64 berapa? 64 2 5 192 ya 192. Oke, setelah 192 ya. Oke. Sekarang dari network sama seperti tadi 192 itu 68 sama berapa tadi? Tadi ini totalnya 255
25 192. Salah, sorry, benar. Oke, sekarang 10. Nah, 64 30. Apakah 30 di belakang 64, di belakang masih 0 0? Oke, lanjut. Broadcast 192 168 10. Ya benar. Berapa? Dari 63. Kenapa 63? Saya tanya. Saya bisa jawab. Karena 30 di belakangnya 64. Karena 0 kena tambah 64. 0 ke 64, tapi 0 dihitung 63. Oke. Sekarang IP valid. Berapa ayo? 192 168 10 dan 0. Enggak lah, 1. Karena carinya network ditambah 1, broadcast kurang 1 sampai 192 168 10 62. Kenapa? Karena 0 dan 63 itu dipakai sama 0 dipakai network, 63 dipakai broadcast. Oke. Sekarang masih kelas C tapi beda. Oke. Sekarang saya hapus dulu ya. Oke. Masih kelas C, satu lagi. Kelas C. Masih kelas C. Satu lagi. Oke. 10 kelas C. Contoh 10 tik. Jangan 10 titik 50. 4 kali 0. Sebentar guys, sabar. Hmm, 40. 28. Ya. Ayo. Selanjutnya jumlah IP. Pasti gitu terus ya. Pasti hitungnya itu terus jumlah IP, mas, network dan tadi broadcast dan IP valid. Oke. Sekarang kita mencari jumlah IP. Betul deh. Pakai 100 berapa terserah. 130 mungkin. Oke. 2 pangkat 32. Nah, 30 dikurang 2 pangkat 30 sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, sekarang yang jumlah IP-nya itu dia tuh lebih kecil daripada angka belakangnya ini. Oke. Bisa insyaallah. Ya. Sekarang kita jumlah subnet mask atau kita singkat mask. Yo. 255 titik 255 titik 256 dikurang 4 sama dengan berapa? 252. Oke. 252. Sekarang kita nyari apa? Network. Oke, network. Oke nih. 10. Nah, sekarang 50 ini lebih besar daripada 4. Cari gimana? Nah, sekarang kita nyari 4. Cara nyarinya 4 kali berapa?
yang mendekati atau yang pas dari 50. 4 kali 10 40. 4 kali 2 4 kali 12 48, berarti 48. Oke, 48. 48 48. Kita tuh nulisnya hasilnya, bukan perkaliannya. Jadi tuh yang nulisnya hasilnya. Ada 48. Oke. Saya ulang. Kenapa 48? Karena 4 yang mendekati 4 kali berapa yang hasil 50, baik yang mendekati ataupun yang pas. Karena 4 kali 12 48 itu sudah mendekati, dan jika diteruskan itu adalah kelebihan, jadi saya benarnya 48. Oke, lanjut. Sekarang broadcast. Salah. Ya benar, broadcast. Broadcast sama dengan, sebentar, saya baterai saya lowbat. Oke, broadcast ya. Broadcast berapa? 1 10 10 10. Oh, sekarang ada broadcast. Gimana? Sekarang 48 ditambah 4. Akan tapi 48 dihitung. Jadi 48 49 50 51. 48 49 50 51. Oke. Sekarang tulisnya 51. Karena 48 juga dihitung sebagai 4. 48 dihitung. 8 kali 48 49 50 51. 4 kan? 4. Oke. Nah, sekarang IP valid. Valid. Sekarang 10 10 lihat 4 sama dengan 4 berapa? 47. 4 lah. 49. 49. Kenapa 49? Karena saya sudah sekian berkali-kali bilang, caranya valid. Network tambah 1, broadcast kurang 1. Ingat. Oke. Sekarang broadcast. Broadcast sampai 10 310 titik 50. Oke. Kalian sudah ngerti? Kalau kalian ngerti, oke. Sekarang kita berpindah ke kelas B. Oke, guys. Berpindah ke kelas B. Hapus dulu ya. Kelas B, oke. Sekarang kita masuk ke kelas B. Oke. Kelas B. Dengan prefix setelah saya lupa 16 kayaknya 16 sampai 23 ya. Sebentar saya dulu. Oh ya, 16 sampai 23. Oke. Ini masih IP privat. Contoh lagi, oke. Sepuluh 192 168. Dari 192 168 200 sama dengan di berapa ya? Ada enggak sisi dalam angka 16? 255 aja. 55. Oke. Kalau misalnya masih ada Jumlah IP sama jumlah IP lagi. Oke. Salah. Kita memakai prefix dulu. Oke, prefix misalnya prefix 16. Oke. Janganlah. Prefix 20 aja, 20. 2 pangkat 32 dikurang 2 pangkat 20. Nah, ini agak beda. Soalnya 2 pangkat 2 pangkat 12. Pangkat
12. Kalian udah pangkat 12 kan? Nah, cara nulisnya bukan 2 pangkat 12 kayak gini, akan tapi dipecah dulu. 2 berapa tadi, 1 oktet berapa? 8. Oke, kita pojokkan yang 8 dulu. Pojokkan dulu paling belakang dulu, paling belakang. 2 pangkat 8. Berapa sisanya? 4. Oke. 2 pangkat 4. Nah, kayak gini. Jadi 2 pangkat 12 nggak bisa langsung, pecahin dulu. Tadi 1 oktet berapa? 8, 1 oktet. Nah, 2 pangkat 8. Jadi itu kita misalnya bisa menemukan gitu yang kayak gitu, pecahin gitu, kita akhirkan dulu yang 8. 8 dulu paling belakang dulu, baru yang depan pangkat 4. Karena 12 jadi 2 pangkat 8 paling belakang, 2 pangkat 4 depan. Oke, pojokkan dulu. Nah, berapa jumlahnya? 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4. 4. Itu 2, 3, 4. 16. 4. 8. 16. 16. 16. Ini kali ya, titik ini kali. 2 pangkat 8. 256. Salah. Ya, 256. Oke. Nah, sekarang kita melihat angka oktet angka 3 dan yang keempat. 200 sama 255. Oke. Yang oktet pertama 192. Yang oktet kedua 168. Yang oktet ketiga 200. Oktet keempat 255. Kita sekarang pandangnya yang melihatnya ke oktet 3 dan oktet keempat. Oke. Oke. Yuk. Subnet Mas. Sabar ya. Pikir dulu. Oke. 255. 255. Seperti yang saya bilang tadi. Itu beda kelas, beda subnet max. 256. Tik 256. Oke. Dikurang 16 yang gimana caranya nih? Nih di sini. Nah, kalau cara metode dan sebaliknya yaitu landmark ditambah 1. Coba dikurang 16 yang 256. Salah. Bentar. 256 yang pertama dikurang 16. 256 6 pertama dikurang pertama dikurang 16 dan 256 yang kedua dikurang 256. Oke. Seberangan 255 titik 255 titik berapa? 256 kurang 16 240. Oke. 240 dan 0. Nah, sekarang kita network. Sekarang berbeda. Kita lihat angka yang 200 yang apa sih namanya, oktet ketiga dan keempat. Oke. 192 titik 168 titik 200. Enggak, kita kosongkan dulu yang oktet yang ketiga dan keempat. Oke. 16 kali berapa yang betul kan? 16 kali berapa yang mendekati 16 kali berapa yang mendekati 16 kali berapa yang mendekati 200. Coba kita hitung berapa. 16 kali 10 160. Bukan, masih jauh.
16 kali berapa ya? Mungkin Berapa menit? Sudah dapat berapa menit? 18. Oke, coba ya. Kita hitung dulu sebentar, saya hitung dulu. 8, 4, 8, 8, 6, 9 ngapain? 1, 8, 8, 2, 2, 8, 8. Tutorial ngapain? 288 kelebihan, sorry. Oke, sekarang cari lagi. Mungkin 12. 2, 1, 2, 3, 6. 6, 6, 1 tuh. 2, 9, 192. Oke, 192. 192 titik 0. Kenapa 192? Karena 16 yang mendekati 200. 192 1, 2, 3, 6. Oke. Nah 0 nih gara-gara itu yang tadi. Ini kan 255 nih yang oktet terakhirnya 255 sama ini 256. 255 belakang 256 kan ya dapatin 0. Otomatis 0. Sekarang kita nyari broadcast 192 titik 168. Diam dulu. Dan sekarang yang ketiga. Nah, 192 ini ditambah 16. 192 ditambah 16, tapi 192 nya juga dihitung. Jadi 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 207. Sebentar. 207 tuh 207 terus 92 tambah 15 16 sama aja kayak tambah 15 7 0 1 207. Oke, sama dengan 207 ya guys ya. 207 titik berapa? 255. Kenapa jadi 55? Karena 0 ini ke 256 yang ke tadi, jadi 255. Oke. IP valid 192 titik 168 titik 192 1 sampai 192 168 207 dan 254. Udah ngerti kan? Nanti saya ulang. Oke, coba saya ulang. Contoh 192, 198, 200, 255. Jika kelas B, maka kita yang melihat oktet yang ketiga dan keempat. Oktet yang ketiga dan keempat ada 200 dan 255. Nah, kita hitung jumlah IP. Jumlah IP 2 pangkat 32 dikurang 2 pangkat 20 sama dengan 2 pangkat 12. 2 pangkat, cara nulisnya cara nulisnya 2 pangkat 8 diakhirkan dan sisanya didepankan. Sisanya dari 4, 2 pangkat 4, 2 pangkat 8. Oke. 2 pangkat 4 sama dengan 16 dan 2 pangkat 8 sama dengan 256. Subnet mask 255, 255 dan 255 255, 255, 256, 256. 256 yang pertama dikurang 16 dan 256 yang kedua dikurang dan yang kedua dikurang 256. Jadi totalnya 255, 255, 256 kurang 16, 240, 256 kurang 256, 0. Nah, network. Sekarang network 192 1.168 168. Diam dulu kita. Di sini diam dulu. 2 oktet terakhir diam dulu. Nah, sekarang 16 ke 200. 16 ke 200. Berapa kali
16 kali berapa yang hasilnya mendekati atau pas 200? Sama dengan 192 kan. Kita tuh nulisnya hasilnya, bukan perkaliannya berapa. Jadi tulisan hasilnya 92.0. Kenapa 0? Karena 255 apa sih di belakang 26, jadi 0. Nah, broadcast 192.168. Nah, 192 ditambah 16. Terus 92 ditambah 16. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti dilanjutkan pada kesempatan yang lain ya, karena waktu terbatas dan waktu juga sudah habis. Semoga ini bermanfaat yang saya ajarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah banget